sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tigor Deden Sahat Manurung merasa tubuhnya sehat karena aktif berolahraga. Pak Tigor tak pernah menyangka bisa mengalami stroke. Serangan stroke yang dialami Pak Tigor pun berulang sampai 3 kali. Dan ia mengaku mungkin salah satu penyebab terbesarnya adalah kebiasaan merokok. Pak Tigor kini masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Mari belajar dari kisahnya hanya di Go Healthy. Kami harus semangat karena kami melihat Anda pemirsa. Anda nyata-nyata melihat penampilan kami, tapi kami melihat Anda dari sisi yang lain. Punya keyakinan bahwa penonton setia Go Healthy adalah mereka yang selalu menunggu setiap solusi atas masalah kesehatannya. Saya Coki Sitohang bersama Mbak Lula Kamal, Mas Yohanes Kurniawan. Nanti kami akan bukakan wajahnya langsung, penampilannya selalu baru setiap saat. Berat badan berlebih bukan hanya soal penampilan, tetapi juga soal nyawa. Obesitas bisa memicu tekanan darah tinggi, kolesterol naik, dan akhirnya stroke. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan keras. Ayo pemirsa, kendalikan berat badan Anda demi terhindar dari stroke sejak dini. Saya manggilnya biasanya kalau di luaran sana, karena kami pernah ketemu sebelumnya, tidak sengaja dalam sebuah pekerjaan. Saat itu beliau masih aktif sebagai pengelola acara atau event organizer dan juga seorang musisi. Saya panggil di luar Bang Tigor. Saat ini saya panggil abang juga. Boleh Bang ya? Oh, Horas Madihita. Horas, sehat-sehat Abang? Iya. Oh, tadi waktu saya buka narasi tadi Bang, bukan bermaksud menyinggung loh Bang soal apapun fisik, berat badan. Emang kenyataannya begitu. Dan lebih kenyataan lagi karena masalah berat badan yang berlebihan ini pun sudah hampir mengancam nyawa Abang ya. Iya. Beberapa kali pula Bang ya. Iya. Jadi sekarang gimana IO kita? Masih berjalan Bang? Masih berjalan. Meskipun terhambat Bang ya, karena ada stroke waktu itu di masa lalu Abang ya. Main musik udah nggak bisa Bang? Udah nggak bisa. Padahal Abang salah satu pemain bass yang ya jadwal manggungnya kan cukup padat dulu. Seminggu bisa 14 kali main. Maaf di Jakarta, bukannya mau nyombongin diri, banyak pemain drum yang mau main sama saya. Sekarang saya nggak bisa sama anak saya. Ya sedih lah. Abang sedih sekali ya? Sedih sekali. Dan dia itu bilang itu pengalaman paling, momen nggak bisa dilupain. Itu terjadi sebelum Abang kena stroke? Ya. Kenapa Bang Tigor Deden Manurung bisa sampai kena stroke-nya 3 kali? Bang Tigor, kejadian stroke pertama itu di mana, kapan, dan bagaimana? Di rumah. 26 Mei, saya ingat 2019, jam 7.30, saya mau pergi gereja, karena waktu itu jadwal saya pertama sekali, karena aku hari Minggu itu pasti jadwal pelayananku dari pagi sampai malam. Oke. Pak mau berangkat Pak, udah 7:30. Ya udah. Baru saya mau kamar mandi, tiba-tiba lemes. Klek gitu aja. Puji Tuhannya ada tukang waktu itu, kita lagi mau bikin studio. Ketangkep. Saya bilang tolong dong ini kayaknya lemes. Pijitin. Sampai ditekan orangnya 2 kali saya. Abang nggak berasa apa-apa di tubuh? Apa. Sebelah kiri itu? Sebelah kiri. Udah. Ayo mah, kita ke rumah sakit, ke IGD kita cari. Sampai di IGD, nah ini dapat pelayanan yang tidak baik dari rumah sakit oknum saya bisa bilang itu. Baru sampai IGD, bayar dulu katanya. Nah kok bayar? Maaf karena dia tahu saya orang temperamen. Udah papa diam aja dulu sini, aku urus. Ada perlakuan yang tidak adil Nah, ya? Udah saya diam aja di situ. Saya pulang,
Istri saya bilang, tidur aja Pak, nanti kita ibadah yang sore aja. Tahu-tahu kebablasan sampai jam 10 malam, pipis celana, istri saya, Pak, telepon Inang kan, Mak, gimana nih? Udah bawa ke sini. Aku masih ingat, sampai Abdi Waluyo 12:30, dokternya bilang, ini terlambat pertolongan, Bapak kena stroke. Udah gitu aja yang saya ingat. Pak Tigor sendiri pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya Pak ya, itu dikatakan stroke-nya stroke sumbatan atau pecah pembuluh darah? Sumbatan. Dan dari riwayat kesehatan Bapak itu kan stroke-nya 3 kali ya Pak ya? 3-tiganya sama sumberan? Sumbatan. Di tempat yang sama atau berbeda Pak? 1-2 sama. Yang ketiga, yang kemarin ini pas saya lagi DSA. Pas DSA ya puji Tuhan ketahuan. Tapi sebelumnya juga nggak pernah punya penyakit apapun juga? Sama sekali. Emang nggak pernah periksa apa gimana? Periksa saya. Jadi bagus-bagus aja? Bagus banget, nyaman-nyaman aja. Oke. Iya. Tapi apa yang terjadi hari ini sebenarnya Mas Yo? Tadi pada saat Mas Yohanes periksa beliau tuh. Periksa gimana? Iya, jadi tadi sebelum dilakukan pengambilan gambar kita juga sudah melakukan pemeriksaan. Gula darah sewaktu Pak Tigor itu 342 Pak. Ini tinggi ya Pak ya? Karena normalnya di bawah 200 kalau gula darah sewaktu. Kemudian berikutnya tekanan darah Pak Tigor itu 132/90. Ini dua-duanya masih tinggi karena normalnya di 120/80. Nah kalau dari hasil pemeriksaan ini memang terlihat ya Pak ya, karena gula darah Bapak juga masih tinggi dan Menurut Mas Yo ini sudah kalau bertahun-tahun. sudah lama dan tidak terkendali pada dasarnya. Apakah Bapak abai ya, Bang Tigor dalam hal ini abai? Apakah tidak tahu karena tidak pernah diperiksa, atau ya kembali ke abai tadi, sudah tahu namun tidak mendengarkan nasihat dokternya? Selama ini Abang minum obat sesuai saran dokter apa tidak? Kalau sebelum stroke, setiap saya cek gitu, ceknya memang tidak ke yang karena jadwal yang rutinnya banyak sekali. Pokoknya pernah periksa tensi, periksa gula, bagus? Bagus semua. Bagus ya. Kalau peninggalan stroke-nya Bang Tigor, apakah Abang sekarang sudah bisa jalan? Jalan bisa. Tangan sebelah kiri ya Bang ya, Kiri. yang bermasalah ini. Jarinya masih kaku nih Mas Yo, Mbak Lula. Baik Mbak Lula, Mas Yohanes dan pemirsa, kita sudah dapatkan cerita awal dan ini jelas bagi kita semua bahwa masalah-masalah penyerta dari Bang Tigor adalah gula darah yang tinggi dan cenderung hipertensi. Solusinya? Nah sekarang kita mulai dari tensinya. Tensinya Bang Tigor belum di tempat yang normal. Kalau pernah kena yang namanya stroke, sebetulnya permintaan kita adalah harus di 120/80. Kalau bisa di bawah itu. Jadi nggak bisa kita terima di atas itu. Jadi kalau ada yang mengatakannya, tapi kan umurnya udah sekian, boleh dong. Nggak ada seperti itu. Semua pencinta stroke pegangan adalah 120/80. Jadi kalau bicara mengenai tensi, kita akan bicara mengenai satu alat yang akan membantu. Berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Kalau ngomongin tensi itu ntar larinya ke arah sana, darah dan pembuluh darah. Jadi alat ini adalah namanya teknologi laser, digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Nanti dia akan menyinari 2 pembuluh darah besar, arteri radialis dan arteri ulnaris. Saya akan cerita dari awal ya nih pemirsa di rumah ya. Kita akan bercerita mengenai satu zat yang namanya nitric oxide. Zat ini gunanya banyak sekali dan dia dikeluarkan dari dinding pembuluh darah sebelah dalam. Waktu dia dikeluarkan gitu ya, yang terjadi adalah pembuluh darah akan melebar. Waktu dia melebar, debit darah itu semua banyak sekali. Semua jadi lebih lancar, sirkulasi jadi jauh lebih baik. Di sisi lain, karena dia melebar, gesekan berkurang. Gesekan yang berkurang akan menyebabkan tekanan darah yang lebih terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, sirkulasi darah yang normal ini akan menghambat terjadinya sumbatan. Tapi sayangnya si NO ini kalau pola hidup nggak sehat, merokok, umur nambah terus, si produksi NO-nya akan berkurang. NO-nya produksi berkurang langsung semua fungsinya juga akan menurun. Mulai terjadi pembuluh darah jadi kaku, mulai menebal, dan kemudian darah kita jadi kental, mudah terjadi gumpalan yang akan menyebabkan terjadinya sumbatan. Nah sekarang teknologi laser ini akan membuat dinding pembuluh darah sebelah dalam mengeluarkan cukup
NO, cukup nitric oxide supaya tekanan darah bisa terkendali. Pemirsa, kalau Anda punya tekanan darah yang tinggi, pastikan Anda jaga tekanan darah Anda. Bahwa penyakit tekanan darah tinggi tidak menyebabkan gejala apapun benar, tapi dia akan menyiksa semua organ tubuh Anda dan tentunya banyak komplikasi yang akan menyertai. Salah satunya adalah pembengkakan jantung, stroke, kerusakan ginjal. Jadi pemirsa, kendalikan tekanan darah Anda dengan pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser, dan tambahkan lagi antioksidan untuk kesehatan pembuluh darah Anda, ditambahkan vitamin dan juga mineral dalam bentuk suplementasi. Ya, selain tekanan darahnya nanti dibantu distabilkan, kadar gula darah Pak Tigor yang tadinya tinggi, ini nanti dibantu untuk distabilkan. Selain kadar gula darah, kolesterol, asam urat juga ikut stabil. Karena dengan menggunakan teknologi laser, ini nanti akan mengaktifkan kompor energi sel tubuh kita yang disebut mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, ini akan mengambil gula darah, kolesterol, asam urat, diubah menjadi energi. Jadi hasilnya apa ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin? Gula darahnya terkendali, kolesterolnya terkendali, asam urat terkendali, tetapi energi Anda akan lebih meningkat. Selain itu pemirsa, dibutuhkan juga konsumsi suplementasi antioksidan. Karena apa? Ketika kita melakukan metabolisme di dalam tubuh, ini akan mengeluarkan radikal bebas. Radikal bebas ini sangat jahat, akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita dan itu akan berpengaruh pada fungsi organ di dalam tubuh kita. Antioksidan ini diperlukan untuk meningkatkan kerja dari mitokondria tersebut. Jadi pemirsa dan Pak Tigor, teknologi laser dipakai di pergelangan tangan dari luar, kemudian suplementasi antioksidan ini digunakan dari dalam. Ibaratnya adalah pohon, Pak. Untuk itu pohon bisa berkembang, butuh aliran air, disiram setiap hari dan diberikan pupuk. Sama seperti tubuh kita. Tubuh kita supaya kesehatannya optimal, maka butuh aliran darah yang lancar. Tidak ada sumbatan dan juga nutrisi yang cukup. Nah, aliran darahnya diperoleh dari teknologi laser, kemudian nutrisinya diperoleh dari konsumsi suplementasi antioksidan. Itu adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Jadi, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser dan konsumsi suplementasi antioksidan. Memang masih ada harapan bagi setiap orang yang ingin bangkit dalam kondisi apapun selama nafas ini masih ada. Tetapi mari kita lakukan pencegahan sedari dini dengan menggunakan AccuLaser dan mengonsumsi 2 tablet suplemen Evolife AS10. Sehingga kita memiliki peluang untuk hidup efektif, produktif yang tinggi dan jauh daripada kemungkinan kena penyakit komplikasi berbahaya. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, seperti yang pernah dialami oleh Bang Tigor. Pemirsa, segera konsultasikan masalah kesehatan Anda per hari ini. Per detik ini Anda mendengarkan siaran kami ini dengan cara menghubungi ke nomor telepon yang muncul di layar kaca Anda. Kalau Anda mau datang membeli alat kesehatan ini dan juga membeli suplemennya, biar tenang batin Anda, datang aja langsung ke cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ya, pemirsa, ingat 1. AccuLaser, 2. Suplemen Evolife AS10 segera. Kami segera kembali untuk Anda di Info Sehat. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga
kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Info sehat buat Pak Tigor dan juga buat pemirsa nih. Kesehatan tubuh meningkat sejak hari pertama berhenti merokok. Ini bukan sekedar hiburan sepertinya Mbak Lula. Sebetulnya 1 jam saja Anda berhenti merokok, sudah ada manfaat kesehatan yang bisa Anda dapatkan. 20 menit Anda berhenti merokok, ya. Yang namanya tensi darah sama denyut nadi kita sudah mulai menurun. Baru 20 menit. Kita tambahkan kalau gitu ya. 8 jam kita berhenti merokok, kadar karbon monoksida dalam darah kita menurun. Yang meningkat adalah kadar oksigen. Keren dong ya. Oke. Kita teruskan lagi. 24 jam setelah berhenti merokok, mulai nih yang namanya resiko serangan jantung mulai turun. Keren kan? 1 hari loh padahal. Kita tambahkan lagi. 2 minggu sampai 3 bulan kita berhenti merokok, sirkulasi darah mulai bagus. Bahannya lagi ada fungsi paru pun mulai meningkat. Kita tambahkan lagi 1 sampai 9 bulan. Kok beda ya sampai 9 bulan? Ya, kita mau bercerita mengenai kalau kemudian ada batuk sebelumnya, ada sesak nafas sebelumnya, dua-duanya nih keluhannya mulai hilang. Kenapa? Karena ada yang namanya silia di paru kita mulai pulih. Silia tuh kayak rambut-rambut kecil, nggak kelihatan, adanya di saluran pernafasan. Tugasnya dia adalah mengeluarkan lendir, mengeluarkan debu, dan mengeluarkan partikel-partikel asing. Bersih dia mulai kerja lagi dia. 1 tahun kita berhenti merokok, udah bisa ulang tahun nih kita ya jadinya. 1 tahun berhenti merokok, apa yang terjadi? Bahwa kemudian resiko terkena penyakit kardiovaskuler turun sampai 50%. Keren kan? Dan kalau kita bisa terus berhenti merokok, 5 sampai 10 tahun kemudian resiko terkena stroke itu turun ke titik sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Jadi jangan pernah bilang berhenti merokok walaupun sehari 1 jam itu tidak ada gunanya. Yang pasti yang bahaya adalah kalau Anda menunda-nunda berhenti merokok. Saya ingin kembali ke Bang Tigor lagi. Dampak stroke yang Abang alami, sekian tadi saya baca, saya lihat, Abang cerita. Apa yang paling berat Bang? Puji Tuhan punya istri terbaik saya. Teman-teman saya ya yang stroke diceraikan, ditinggal. Iya. Istri saya masih mau ngurusin BAB, BAK, segala macam. Dari hal-hal kecil sampai nyari uang sampai sekarang. Dan saya bersyukur itu. Dia dan Nathanael putramu sering kerjasama untuk menghiburkan dan membesarkan hatimu Bang? Oh sangat. Mereka senyum aja itu udah kayak sorga bener. Mesti percaya bahwa Abang akan bangkit. Bisa. Abang akan sembuh. Abang yakin itu? Yakin. Solusi yang tadi diberikan Mbak Lula dan Mas Yo Ya. bisa diterima oleh akal sehat Abang? Sekarang ini masih bisa masuk dong. Terkait teknologi laser yang bisa membantu mengendalikan gula darah Jujur Abang. aja di sering ini, kapan yang punya berkat ya? Abang suka nonton Go Healthy acara kami? Sering lah. Jadi setelah mendengarkan penjelasan yang Mbak Lula sama Mas Yo tentang teknologi laser ini, Abang bisa terima dengan akal sehat Oh, bahwa alat kesehatan ini akan membantu Abang. Jadi nanti Pak Tigor dan pemirsa menggunakan teknologi lasernya secara rutin sehari 2 kali nih. Pada pagi atau siang hari dan malam hari. Karena dengan menggunakan rutin sehari 2 kali, ini nanti akan mempermudah untuk tidur, ya. Kemudian tidurnya akan berkualitas, moodnya akan lebih stabil, energinya akan lebih meningkat, sirkulasi darah akan lebih lancar lagi. Karena pada pagi ketika menggunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi hormon serotonin. Di mana hormon ini berfungsi untuk menstabilkan mood,
kemudian dapat meningkatkan energi. Dan pada malam hari ini akan menstimulasi melatonin, di mana melatonin meningkat, tidurnya akan lebih berkualitas dan lebih mudah. Kemudian tadi saya mendengar pernyataannya Pak Tigor tentang cerita temennya, di mana hasil semua pemeriksaannya normal, tetapi kena stroke. Karena faktor stres, memang benar stres, tetapi stres oksidatif, di mana di dalam tubuh kita kadar radikal bebasnya itu lebih tinggi dari antioksidan, sehingga menyebabkan kerusakan pada organ-organ di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita juga butuh konsumsi antioksidan supaya stres oksidatif di dalam tubuh kita tidak terjadi, sehingga komplikasi juga tidak terjadi pada Anda. Nah, suplementasi antioksidan ini dapat Anda konsumsi setiap hari supaya dampak paparan radikal bebas tidak merusak sel-sel di dalam tubuh Anda semua pemirsa. Nah, kombinasi antara teknologi laser yang digunakan secara rutin dan konsumsi suplementasi antioksidan adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Tadi teknologi laser ini punya satu kesatuan dengan satu alat yang kita sebut dengan nama intranasal. Kenapa namanya intranasal? Karena memang digunakannya di dalam rongga hidung. Jadi satu kesatuan nih, kalau nanti digunakan teknologi lasernya dipasang juga intranasalnya. Kenapa dalam rongga hidung? Dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh-pembuluh darah kecil yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah di area kepala kita. Waktu kemudian disinari, pembuluh darah mengeluarkan zat NO lagi yang akan dibawa ke seluruh tubuh, termasuk di kepala kita. Sehingga pembuluh darah jadi melebar, sirkulasi darah menjadi lebih baik. Waktu sirkulasi darah meningkat ini dengan sendirinya, keluhan seperti sakit kepala, migrain, vertigo, ini bisa kemudian dibantu untuk diringankan. Tambahannya juga adalah sinusitis di sana. Lebih jauh lagi, NO sendiri bersifat neuroprotektor sehingga dia mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Dan tambahan yang lebih penting lagi terutama buat Bang Tigor di sini adalah bahwa sirkulasi darah yang lancar di otak ini mencegah terjadinya stroke ataupun stroke yang berulang. Jadi sudah saatnya kalau Anda punya teknologi laser, jangan lupa untuk menggunakan intranasalnya karena merupakan satu kesatuan dengan fungsi yang banyak sekali. Sayang sekali kalau untuk dilewatkan. Kalau Anda belum punya teknologi laser, sudah saatnya Anda memiliki teknologi laser untuk kemudian memperbaiki seluruh kesehatan Anda, juga mencegah semua penyakit yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Tambahannya, untuk mendapatkan kesehatan yang optimal, jangan lupa untuk mengkonsumsi antioksidan yang ditambahkan vitamin dan mineral sebagai suplementasi dalam kehidupan Anda. Apa yang Abang dapatkan dalam obrolan singkat kita hari ini? Ada harapannya. Ada harapan. Orang bilang harapan adalah iman yang menggerakkan sehingga jalan itu terbuka. Setuju. Nah, jadi harus punya harapan, Bang. Ya, sampaikan salam kami lah untuk kakak, juga anak putramu, dan saya sangat berharap bisa ketemu Abang lagi di panggung musik. Siap. Kami butuh basis, Bang. Oh iya, basisnya udah berkurang banyak. Rohnya dari sana. Terima kasih, Bang Tigor. Siap. Mbak Lula, terima kasih ya. Mas Yo, terima kasih juga. Hari ini ketika Bang Tigor berupaya untuk menggunakan teknologi laser yang fenomenal yang disebut sebagai AccuLaser dan juga akan berjuang untuk dapat mengonsumsi suplemen antioksidan tinggi yang bernama Evolife AS10, maka sama dengan Anda di sana, waktunya Anda berjuang mendapatkannya. Anda hubungi kami sekarang juga atau fotokan dulu nomornya, hubungi kami setelah acara ini boleh. Hanya ke Gogomall ya pemirsa, karena Gogomall 10 tahun berkomitmen menghadirkan produk kesehatan berinovasi tinggi. Dan satu-satunya distributor resmi alat kesehatan AccuLaser dan juga suplemen Evolife AS10. Tidak perlu diragukan, kredibilitas Gogomall yang telah tersertifikasi ISO 9001 dan telah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti komitmen masyarakat Indonesia mempercayakan dirinya untuk urusan kesehatan kepada Gogomall. Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain.
hanya ada cafe showroom Gogomall di Alam Sutra, Kota Tangerang. Segera hubungi kami dan Anda pun bisa berkonsultasi soal masalah kesehatan Anda kepada kami. Pemirsa ingat, usia tidak dapat diprediksi, tetapi umur panjang dapat kita rencanakan. Mari kita mulai dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Seperti pola hidup, gaya makan yang benar, olahraganya, istirahat yang cukup, kelola stres, dan tambahkan dari luar dan dari dalam. Ada alat kesehatan, AccuLaser, dan dari dalam ada suplemen Evolife AS10 yang Anda bisa minum setiap hari, 2 tablet. Gabungkan 2 hal ini pemirsa sehingga kesehatan kita menjadi paripurna. Terima kasih sudah menonton Go Healthy. Sampai ketemu lagi lain waktu. Terkena stroke itu pecah pembuluh darah di otak kanan. Maka yang lemah kiri. Hanya tensi yang tinggi di angka 170. Perubahannya yaitu yang paling terasa adalah hanya bisa tidur nyenyak. Nah, untuk tensinya alhamdulillah turun dari 170 atau 100 di atas 140, sekarang 130. Untuk asam uratnya sudah 6. Terima kasih AccuLaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.